Hari Arak Sebali digelar tiap tanggal 29 Januari. Dua tantangan untuk menjadikan arak Bali go internasional yakni di lapangan arak Bali sering dicampur dengan obat lain guna menjadi menu mabuk instan. Kedua, kalangan hotel masih malu-malu menawarkan menu arak Bali dengan mengganti istilah menjadi local spirit. Hal itu terungkap pada acara Dialog Merah Putih, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Putu Wedananta Dharma Wiguna, mahasiswa teknologi pangan UNUT mengakui masih ada kelompok anak muda yang sengaja mencampurkan arak Bali dengan berbagai macam obat-obatan agar bisa cepat mabuk alias mabuk instan. Hanya dengan gaya-gayaan justru langkah ini dia nilai mengingkari makna Hari Arak Bali sebagai upaya melestarikan warisan leluhur. Dia mengatakan sebaiknya anak muda Bali membeli arak Bali dengan label arak barak yang harganya lebih mahal sedikit dibandingkan mencampur dengan bahan berbahaya. Apalagi turis sekarang mengincar stil arak original yang sifatnya lokal. Hari Arak merupakan warisan leluhur yang harus kita rayakan. Karena banyak anak muda yang mencampurkan arak dengan bahan-bahan lainnya untuk diminum sampai mabuk-mabukan. Kita sebagai anak muda tidak mencampur arak dengan bahan-bahan lainnya agar tidak menyakiti diri kita sendiri. Mungkin dari anak muda sendiri bisa memilih arak yang benar-benar bagus dan tidak mencampur dengan bahan-bahan yang tidak semestinya dicampur di arak, agar kesehatan bisa bagus ke depannya. Dedi, salah seorang brand dan marketing representatif arak Bali mengatakan saat ini anak muda Bali semakin suka minum arak Bali. Selain itu juga banyak yang menjadi bartender profesional di hotel-hotel. Mereka ini juga menjadi ujung tombak pemanfaatan arak Bali dicampur dengan konten menjadi koktail yang memiliki cita rasa yang luar biasa. Saat ini, kata dia, ada sekitar 60 branding arak Bali masuk ke dunia pariwisata. Hanya saja dia menyesalkan kalangan hotel masih malu-malu menawarkan menu langsung bernama arak Bali melainkan masih menggunakan istilah local spirit. Mengenai perkembangan industri arak saat ini, kita di Bali banyak ada anak-anak bartender. Nah, anak-anak bartender yang bekerja di industri pariwisata ini cukup kreatif dalam membuat atau mengkreasikan arak koktail. Ya. Nah, kalau bartender saya mempercayai mereka memiliki kemampuan pengetahuan untuk dari segi mencampur arak dengan buah, dengan apa gitu kan. Jadi mereka akan membuat koktail yang bercita rasa enak lah. Terus kalau dari dunia industri sendiri, arak dari tahun 2020 banyak muncul. Saat ini sih saya sudah menjumpai arak itu sudah mulai sejajar dia ada di hotel, restoran gitu kan. Bahkan dengan tadi bartender-bartender yang sudah memiliki kemampuan itu, arak sekarang udah banyak dikreasikan menjadi koktail-koktail signature, koktail-koktail yang identitas dari tempat tersebut. Iya. Kalau mengenai mabuk-mabukan itu sih itu balik lagi ke perilaku Pak ya. Nah di sini penting kita memiliki pengetahuan bahwa arak ini apa sih? Arak ini alkohol. Ya kalau dia diminum dengan kadar tertentu pasti akan menyebabkan efek yang tidak baik lah dalam kesehatan gitu loh. Tapi kalau kita memiliki pengetahuan yang cukup bahwa arak ini bisa digunakan sebagai media untuk berdiskusi, ya pasti akan menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi untuk Bali ke depannya. Dewan Penasihat Asosiasi Tresnaning Arak Berem Bali, Profesor Imade Agus Gelgel Wirasuta mengatakan arak bukanlah minuman buta kala, untuk itu jangan minum arak hanya dengan tujuan mabuk-mabukan. Gelgel mengatakan Hari Arak Bali adalah bentuk pemuliaan warisan leluhur yang dikuatkan Pergub Nomor 1/2020 yakni menyajikan arak Bali dengan label barak. Ia meyakinkan kalangan hotel tak perlu ragu dan malu-malu lagi menyematkan menu arak Bali karena Wisman saat ini justru mengejar yang namanya cita rasa original khas lokal seperti arak Bali. Hal ini juga diperkuat dengan Pergub Nomor 99 Tahun 2018 bahwa minimal 30% kandungan menu pariwisata di Bali berkonten lokal. Perayaan Hari Arak Bali itu ditujukan untuk memuliakan warisan leluhur yang sudah disahkan sebagai warisan budaya
Kenapa kita harus muliakan? Karena penemuan ini mampu mengantarkan masyarakat Bali hidup sejahtera. Dalam artian, kalau kita memanfaatkan dengan benar. Nah, Hari Arak di sini kita syukuri, kita mengaturkan puji syukur kepada leluhur dengan cara kita sesuai dengan budaya kita. Jadi Hari Arak karena Gubernur telah memberikan jalan yaitu Pergub 1 2020 di mana menata distribusi, fermentasi dan destilasi minuman khas Bali. Di situ petani arak dia sudah mampu memproduksi, kemudian bagaimana jalur distribusinya, kemudian sampai kepada aturan yang sesuai yang sedang berlaku di negara ini, sehingga produk mereka langsung diserap oleh industri dan bisa diantarkan ke industri pariwisata untuk menopang kebutuhan pariwisata. Ia juga mengatakan 15 triliun rupiah bea cukai minuman beralkohol masuk Indonesia, 80%-nya beredar di Bali. Uang membayar cukai itu berasal dari peminum di Bali. BPOM pernah meneliti izin edar minuman beralkohol produk Bali hanya 0,79% menguasai pasar, 99% produk impor. Ini artinya, telah lama terjadi kebocoran devisa Bali. Makanya jika masyarakat dan komponen pariwisata menggunakan 30% saja produk arak Bali, devisa diperkirakan mencapai 4 triliun rupiah. Petani arak akan kaya dan masyarakat menikmati hasil arak untuk pembangunan Bali. Su Echa melaporkan.